Ya. Nah ini kita udah sampai mana nih Mas? Perjalanan. Ini Secang. Sebentar lagi Berarti udah masuk lagi ke kota rumahnya Mbak Magelang. Umi. Ya, Mas David gimana? Aman? Aman dong. Cuman bau badan ini yang nggak aman. Lah, emang baru ngadus, Om? Hah? Emang belum mandi? Udah. Yang belakang yang nggak tahu nih. Udah mandi kali Jam gua. berapa? Oh, udah mandi. Kita berapa jam lagi? Ya, kurang lebih 15 tahun lagi. Gila, 15 tahun lagi. Emang dia ngadi-ngadi berdua nih. Sumpah, gua mah udah nggak bisa berkata-kata emang berdua ini tolong. Lah, apa perlu videonya kita share? Kapan kamu akan share kapan? Biar aku menghilang gitu dari atau biar perlu live group dulu aku. Oh ya, kalau live gampang, tarik lagi, masukin lagi. Emang adnya lu doang. Masukin lagi, keluar, masukin lagi, udah. Itu paten ya video ya seumur hidup ya dia ada di Iya HP dong. kamu. Ya gitulah. Menjadi jejak digital. Aib guys, bener-bener ini. Makanya jangan pernah, ingat ya guys, jangan pernah bermain-main dengan digital. Kenapa? Ya, Kenapa? karena jejak digital itu yang paling jahat. Lebih jahat daripada kehidupan ini. Oh iya tadi ngomong-ngomong Mas, kita mau podcast. Tadi katanya kita mau bahas apa ya? Bahas kehidupan gitu ya. Emang seberat apa sih kehidupan kalian tuh? Bener-bener. Aku mau tanya, seberat apa kehidupan kamu Mas? Berat banget. Apa yang paling berat ya kamu hadapi? Nahan makan. Dia nggak ada yang ngurusin soalnya. Nggak ada yang ngurusin makan gitu. Makanya. Jadi bukan tidak makan tapi apa tadi Mas? Apa? Yang mana? Yang tadi kita bahas di rumah makan tadi Mas David itu bukannya nggak makan tapi apa? Nggak sempet makan. Tapi kokinya banyak loh. Chefnya banyak. Safia di mana-mana, tinggal milih. Murah lagi. 19.000 udah bisa makan. Daripada Tadi kita, Mas- harus ngerawat istri. Manicure pedicure. Sumpah ya Allah. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Kenapa? Ini lagi kita mau live, nanti didengar semua orang nggak mau sama nikah sama Mas David nggak ada perawatannya. Loh, nanti kayak gitu. Kalau sudah jadi istri ya harus dirawat dong. Kecuali kalau dia nggak mau dirawat. Gitu. Emang kayak gitu ya? Kamu yang udah punya istri. Emang istri gimana? Cara merawat istri gimana sih? Bentar, kalimatmu tadi ada sesuatu yang menarik deh. Apa tuh? Apa tadi? Emang gitu ya yang udah punya istri? Sebentar. Emang gitu ya yang udah punya istri? Udah Emang? pernah? Kayaknya udah pernah. Pernah. Ini aku tanya ke Mas Mahfud. Emang Oh. gitu ya? Bukan ke kamu gitu loh. Ini ke dia. Oh, kan ada kalimat yang menggelitik tadi gitu. Aduh. Punya istri. Apa ya? Katanya Bagus Mulyadi itu gini sebenarnya. Kenapa orang Indonesia itu nggak bisa berpikir kritis gitu loh. Kenapa? Karena selama ini yang diajarin itu hanya berhitungnya, bukan berbahasa gitu. Karena kalau kamu udah berbahasa, dia akan bisa berpikir kritis dan sekaligus berpikir analitik gitu. Berpikir kritis berbeda dengan berpikir analitis. Analitik. Ya, analytic thinking itu berbeda dengan critical thinking. Critical thinking itu berbeda dengan analytic thinking gitu. Nah, itu biar bisa otaknya berjalan di dua jalur itu, yang diajarkan pertama itu harus berbahasa. Ngerti nggak sih apa yang dia ucapkan? Duit. Iya, kalau sampai nggak ngerti berarti kita emang bener yang dikata Bagus Mulyadi. Iya, benar. Iya kan kita kan lebih bangga ketika anak kita bisa ini kan, anakku bisa berhitung, pinter banget. Gak pernah ada yang bisa bilang, anakku udah bisa bicara bagus deh. Gitu enggak kan? Halo mama, gitu kan enggak. BTW toh, sebenarnya tau nggak? Apa tuh? Tanganku udah kemeng. Kasih tahu udah ke kamera dong. Aduh, mau ngasih tahu gimana? Kagak masuk ini tangan gua ke kamera. Tahu nggak guys? Gua yang megangin kamera. Kamera aja harus dipegangin bener nih. Demi ini belakang gua nih. Agak jelas nih satu ciku nih. Tuh kan, naik turun kan. Tapi Mas kita lagi menuju OTW lagi.
Ya kan emang berat banget kehidupan ini. Nah kan, ngomong aja masih belepotan, mau podcast. Ruang Baumi ini kita ngapain sih sebenarnya? Mau ke Ruang Baumi gitu loh, jauh-jauh dari Jepara, dari Cirebon, Semarang. Kemarin perintahnya itu suruh bawa diri doang, gitu. Karena kesini itu nggak perlu bawa cinta, karena nanti di sana itu dia cinta. Kalau Mas Mahfud sendiri Apa ya? Kalau nggak ikut nanti diomelin. Yang di sini pada ngomel-ngomel. Boleh dikatakan. Ya, Tahu nggak guys? Tahu nggak guys? Gimana rasanya diomelin dari jam 7 pagi tadi? Tahu nggak? diomelinnya gimana? Diomelinnya gimana? Diomelinnya, tadi ada kayak geledek pagi-pagi. Gara-gara apa coba? Gara-gara Pulang masuk piring. Ya dia coba gara-gara tulang masuk piring. kan di piring itu kan masih ada tulang masih ada makanan iga yang bener loh tadi kita dibayarin Mas Mahfud ya makan iga gitu loh. Nah dia kan udah makan selesai, tulangnya tuh bekasnya mau dimasukin lagi ke situ ke piring yang masih utuh dagingnya kan gila ya, aku nggak mau ya. Gila mana sama sendok sama garpu masuk juga. Oh, Aku nggak bisa ngomong. kan? Ya gimana ya? Gimana ya? Yang teriak siapa? Yang masukin sendok ke iga di piring umum siapa? Habis itu nggak dihabisin pula. Habis iganya suruh aja, nih mas makan aja. Kan somplak ya. Tapi teman-teman nggak bakal tahu nih nyambung kan nih omongannya nih sebenarnya. Ya, Aduh. tahu lah, bisa bayangin lah keren temannya. Gimana Iya sih. ketua? Siap ketua gitu. Tapi Mas Mahfud senang kan kita mau ke rumahnya Mbak Umi, Mas David secara umum. Seneng lah. Iya. Tadi ketemu cinta di sana. Widih. Cinta-cintaan, banyak kita. Itu tadi kalau aku tuh kalau nggak ikut diomelin yang di sini, kalau ikut diomelin yang di sono. Tapi alhamdulillah yang di rumah kan nggak pernah ngomel-ngomel kan gitu ya. Aduh. Beda sama yang belakang nih. Coba aku nggak ikut. Lebih bahaya belakang daripada istri. Makanya selama sini aku menunda dulu. Ya lagian minta-minta terus kumpul-ngumpul, akunya udah ada waktu, kaliannya ntar pada nggak bisa, udah deh. Nah ini kan sekarang udah bisa semua. Ya makanya. Yang bisa, abis yang ini- bisa, yang bisa, yang nggak Gini, bisa Mas, banyak. Abis ini aku mau ngomong sama teman-teman kalau aku di 2026 ini mau diem dulu. Gitu. Kita lihat guys, kita lihat kuat berapa lama. Mau diem, tidur aja teriak-teriak, apalagi Padahal ya guys. melek. Padahal ya guys, kalau dia tuh diem, ada yang teriak-teriak. Coba. Aku Kenapa padahal di rumah sepi? ya aku mau diem dulu, mau menepi dulu, gitu. Dan tahu nggak tanggapan pasangan hidupnya di rumah. Enggak cerita Cerita sebelumnya. Iya, Yang makanya. sebelum ditinggal itu loh. Makanya, jangan kan gini loh, enggak, ya. Gimana Jadi gini, maksudnya? tadi tuh di rumah nanyain bini gua, Mbak, emang kalau ditinggal Mahfud kemana-mana seminggu ini gimana? Ya alhamdulillah kan bini gua tenang-tenang aja ya di rumah ya. Tadi ngomongnya, ya aku santai-santai aja di rumah kan gitu. Nah yang belakang, lah gimana ya? Aku aja ditinggal suamiku seminggu sendirian di rumah. Aku 3 hari udah bengong, kayak nggak bisa ngomong sama orang. Mau ngomong udah bingung, lah emang monyet bilang gitu. Sekarang mau diem setahun. Nah, mau diem dari dunia persilatan setahun. Yang teriak-teriak tahu nggak siapa? Suaminya. Udah sana pergi dari rumah aja. Ngapain di rumah terus? Tukang bawel di rumah. Sana pergi daripada di rumah au doang. Nggak beres ini podcast malah aku yang dinyek. Astagfirullahaladzim. Ini tuh kunci kewarasan. Iya sih, bener. Kewarasanmu itu sebenarnya bukan kalau di rumah, tapi ketemu sama orang. Oh iya. Jadi kalau kamu nggak, kalau kamu ya, sekedar saran aja sih. Misalkan kalau mau menepi, oke, menepi, Silakan. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena Daripada kalau lebih dari 3 hari, doang. cuma 3 hari, aku harus masukin kamu ke PAUD belajar bahasa A, B, C gitu. Takutnya lupa cara ngomong ya. Nah, kan takutnya lupa tadi kan cara ngomong gitu. Baru 3 hari aja
Aku lupa cara ngomong gimana. Yang ada. Lupa ngomong sama cara ngomong sama orang. Aduh. Aku harus ketemu manusia. Aduh. Sebentar, ku bayangkan. Aku Jadi mau kayak gitu ketemu. guys. Tadi tuh kita mikir 3 hari nggak ketemu, terus yang keluar tuh au kan au gitu. Nggak bisa begini. Aku harus ketemu manusia. Giliran ketemu manusia, Gimana posisi suaminya coba? Kalau aku udah langsung tak depak, sana pergi keluar. Tak masukin PAUD, tak masukin TK itu udah. Udah gini. Astagfirullahaladzim. Tapi gini Mas, sebenarnya goal daripada pertemuan kita nih apa nih? liburan, ngapain mikirin? Bahwa kita itu membutuhkan jeda gitu, membutuhkan piknik. Nah ini pikniknya. Liburan. Tapi jeda tuh nggak terlalu lama loh. Ya emang nggak Makanya terlalu jangan lama. setahun. Makanya jangan setahun dan jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari nyusahin orang, bukan nyusahin diri lu sendiri. Kalau nyusahin diri lu sendiri nggak apa-apa. Sarah, sono. Masa bodoh. Tapi Sebodoh ting. yang susah itu orang lain. Kenapa balik lagi ke situ sih? Gue nanya, butuh nanya. Kan jeda. Hubungannya kan jeda tadi kan. Enggak, goalnya kita tuh mau apa loh dari Iya. pertemuan ini? Goalnya liburan. Goalnya tuh ya liburan. Mau Emang apa? ya? Yang namanya jeda ya udah liburan. Ngomongin. Kita tuh ketika ngomongin pergerakan guys, ya oke, kita orang-orang pergerakan nih. Tapi emang harus tiap hari kita ngomongin pergerakan? Enggak juga. Kita kadang-kala kita tuh butuh refreshing. Kadang-kala kita juga butuh healing sejenak. Healingnya kita nggak harus ngomongin pergerakan. Healingnya ya sudah, kita santai-santai sejenak. Kita tarik ulur napas kita sendiri. Nah, perkara ketika ketemu nanti ngobrolin yang ada dagingnya atau ada isinya, ya itu nanti ketemu secara alami aja, natural aja, nggak perlu direncanain. Kalau direncanain semuanya, ya semuanya direncanain semua. Nggak ada yang seru dong, nggak ada yang surprise dong, gitu kan. Hidup itu Tuhan gak pernah ngerancanain, cuma nulis doang. Iya, nulis doang. Makanya kalau hidup itu gak usah ikut-ikutan buat garis. Tuhan itu udah buat garis. Kalau lu buat garis sendiri, mencong tau. Bencong. Udahlah ikut-ikut aja. Ikutin garis yang udah Allah kasih gitu. Iya lah. Mau jalan suruh jalan, ketemu sama orang. Kata Jeda. bentar om, kata tuan rumah, gang kedua pelengkung kedua belok kanan om. Iya. Kita udah mau nyampe nih. Daripada kebablasan lagi om. Enggak. Nanti kasihan ada gadis di sana. Ada gadis di sana. yang menunggu dengan setia. Menunggu di halte. Aku jadi keinget. Gadis siapa sih? Maaf. Gimana Jumatan? Widih. Kasihan. Ini juga Jumatan lagi ya ketemu. Udah dibilangin, kita lagi mau Jumatan dulu. Nunggu di rumah aja. Malah udah nyamperin. Oh. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah. Terus kita udah nyampe. Dia pura-pura cuek. Giliran nyampe dikelaksonin malah diem bae. Ya kita godain. Cewek. Gadis, tidak perawan. Bukan. Yang Kebumen ya. Gadis yang pernah perawan. Yang sudah terkoyak gitu. Aduh, benar-benar deh. Oke deh teman-teman, ini nggak tahu ngobrol apa, temanya apa, yang penting udah Bentar deh. lagi sampai belok Kita udah kanan. sampai, jadi Pengen tahu tuan rumahnya nggak? nanti kita sambung lagi di rumahnya Mbak Umi ya. Thank you. Dah. Bye bye. Bye. Kita udah sampai di rumahnya Mbak Umi guys di Magelang. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah menyenangkan bersama orang tua ini. Wah, nggak ada terjemahan ini apa ini? Buat nanti cemilan. Dingin banget. Guys, kita udah ketemu. Pulang ya? Ya. Selamat jalan ya. Selamatnya ikut jalan. Baru siapa kesini? Diantar. Ya, Halo, Mbak. Yuk, sini.